Banyak tempat di muka bumi yang menyimpan berjuta misteri, seperti lokasi yang ternyata menjadi tempat menghilangnya orang-orang secara misterius. Mending kalau hilangnya cuma satu orang, ini hilangnya bisa sampai satu kampung. Gimana nggak heran, orang satu kampung bisa hilang secara misterius. Konon orang-orang tersebut dirumorkan berpindah ke dunia lain atau dimensi lain. Karena kasus hilangnya orang di satu desa ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, bahkan dalam satu malam. Dan ada juga rumor kalau orang-orang di desa tersebut menghilang karena diculik oleh alien atau makhluk dari dimensi lain. Daripada kalian penasaran, kita langsung aja masuk ke pembahasan videonya. Yang pertama, hilangnya penduduk Hoer Verde di Brazil. Sebuah desa di Brazil yang diperkirakan dihuni oleh sekitar 600 orang tiba-tiba saja menghilang. Seluruh penduduk yang ada di desa Hoer Verde ini seperti hilang tanpa jejak. Beberapa penyelidikan dilakukan di desa tersebut, namun mereka tidak menemukan bukti ataupun petunjuk kemana orang-orang yang ada di sana. Sebuah teori menyatakan bahwa seluruh penduduk Hoer Verde pergi dari desa tersebut karena pengaruh politik yang terjadi di Brazil dan adanya ancaman dari para gerilyawan. Tapi sayangnya tidak ada bukti bahwa mereka telah pindah ke lokasi lain. Para penyelidik kasus ini menemukan sebuah tulisan dalam bahasa Portugis di papan tulis di dalam sebuah gereja, yang artinya adalah tidak ada keselamatan. Apa mungkin satu desa itu telah dibantai habis, tapi tidak tahu oleh siapa? Dan pada akhirnya disimpulkan bahwa penduduk Hoer Verde hilang tanpa jejak. Satu-satunya yang tersisa dan malah membuat lebih membingungkan adalah ditemukannya sebuah pistol. Hilangnya 600 orang penduduk itu hingga hari ini belum terpecahkan dan terus menjadi misteri. Yang kedua, penduduk Anji Kuni yang hilang secara misterius. Hilangnya penduduk secara misterius ini terjadi di Kanada, yang baru diketahui pada bulan November 1930 di sebuah desa pemukiman nelayan di dekat Danau Anji Kuni. Ketika saat itu seorang pemburu bernama Joe Labelle mengunjungi desa itu untuk urusan bisnis. Namun dia tidak menemukan seorang pun di desa tersebut. Bahkan Labelle mendatangi rumah penduduk di desa itu satu persatu. Tapi dia mendapati setiap rumah dalam keadaan kosong dan tanpa penghuni satupun. Desa ini diketahui berpenduduk antara 2.000 hingga 3.000 orang yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak yang telah hilang tanpa jejak. Anehnya, makanan, perlengkapan, dan senjata mereka tetap utuh di setiap rumah. Joe Labelle pun kemudian mencari jawaban atas hilangnya penduduk desa itu, dan dia pun mencari bantuan. Pihak polisi setempat akhirnya melakukan investigasi atas kejadian itu. Beberapa penduduk yang dianggap paling dekat dengan desa itu menyebutkan bahwa mereka telah melihat benda-benda aneh dan sinar di langit beberapa hari sebelum penduduk desa itu menghilang. Apa benar penduduk desa yang berjumlah 3.000 orang telah diculik oleh alien atau makhluk asing? Sampai sekarang tidak ada informasi apapun tentang hilangnya penduduk Anji Kuni tersebut. Apakah seluruh penduduk Anji Kuni telah diculik oleh alien? Karena aneh aja kalau 2.000 sampai 3.000 orang menghilang tanpa jejak sedikit pun. Yang ketiga, hilangnya penduduk di desa pegunungan Xinling di Cina. Dikabarkan pada bulan Desember banyak orang menghilang di sebuah provinsi Shaanxi pada tahun 1987. Desa ini terletak di pegunungan Xinling. Misteri yang satu ini bukan menceritakan tentang pembunuhan massal ataupun kasus kriminal, akan tetapi sebuah kasus misteri yang masih beredar di media sosial Cina. Menurut laporan berita di Cina, ada sebuah kejadian di suatu malam ketika seisi desa menghilang. Tidak hanya ribuan orang di desa kecil Xinling yang menghilang, tetapi kucing, anjing, dan hewan ternak mereka semua juga telah menghilang tanpa jejak. Menurut ceritanya, banyak orang telah melihat benda asing terbang tidak dikenal di atas desa tersebut. Dan lagi-lagi misteri kehilangan satu desa ini dikaitkan dengan adanya alien. Dan kemudian otoritas komunis yang ada di Cina melarang orang maupun berita menyebarluaskan kasus ini.
Mereka memberi kode nama insiden hilangnya desa Sinling ini dengan nama insiden kucing malam. Beberapa orang mengatakan bahwa insiden itu berkaitan dengan urusan rahasia, di mana penduduk desa mengungsi dan diberitahu untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia kepada orang lain. Ada seorang pria tua mengatakan bahwa ada pasukan tentara di sekitar desa Sinling pada malam itu, yang diduga memindahkan orang-orang dari desa Sinling ke tempat lain. Tapi pada akhirnya tidak jelas mana berita yang benar dan mana berita yang salah. Bahkan kisah ini menjadi cerita rakyat yang faktanya masih belum jelas. Berikutnya, hilangnya penduduk satu pulau Samudra Atlantik di abad ke-16. Konon ada koloni Inggris menempati Pulau Roanoke di North Carolina, Amerika Serikat, lebih dari 4 abad yang lalu, atau tepatnya pada tahun 1587. Begitu persediaan di Pulau Roanoke menipis, sejumlah penghuni pulau menjalankan misi untuk mencari persediaan kebutuhan pokok ke luar pulau. Ketika mereka sudah mendapatkan persediaan, mereka pun kembali ke Pulau Roanoke di tahun 1590. Pada perjalanan pulang, mereka tertimpa cuaca yang buruk. Ketika mereka sudah sampai di Pulau Roanoke, mereka mendapati pulaunya tidak lagi berpenghuni atau sudah kosong. Sama sekali tidak ada tanda kehidupan di sana. Yang tersisa hanyalah ukiran di sebuah batang pohon. Penduduk yang ada di pulau dan tidak mengikuti misi keluar pulau hilang begitu saja. Sudah dicari kemana-mana tapi hasilnya tetap nihil. Sejak saat itulah koloni Roanoke masih jadi misteri yang paling menghantui Amerika. Sejumlah teori liar bermunculan seputar koloni Roanoke yang menghilang. Misterinya juga sering diangkat menjadi film dan cerita fiksi. Yang terakhir, hilangnya desa Legetang di Dieng, Jawa Tengah. Cerita yang satu ini berasal dari Indonesia. Pada malam hari, tanggal 17 April 1955, hujan turun sangat deras di desa Legetang. Saat tengah malam, tak lama setelah hujan reda, ada suara gemuruh besar yang terdengar hingga ke desa-desa tetangga. Namun tidak ada satupun warga yang berani keluar, karena suasana saat itu sangat gelap dan jalanan sangat licin. Pada pagi harinya, masyarakat yang ada di sekitar desa Legetang baru keluar dari rumah. Mereka terkejut ketika melihat puncak gunung yang bernama Pengamun-Amun yang tak jauh dari desa Legetang sudah terbelah. Tapi mereka lebih terkejut lagi ketika melihat desa Legetang yang sudah tertimbun dengan tanah dan bahkan sudah menjadi sebuah bukit. Dengan kata lain, longsor dari puncak gunung itu telah mengubur seluruh warga di desa Legetang. Menurut Wahyu Bimo Soekarno, salah seorang warga Wonosobo yang juga merupakan pencinta alam, dia mengatakan penyebab longsornya gunung Pengamun-Amun yang menyebabkan hilangnya desa Legetang terjadi karena kontur lereng gunung yang terjal. Belum lagi para warga biasanya memanfaatkan lereng itu untuk dijadikan lahan pertanian. Dan kebiasaan masyarakat Dieng memperburuk potensi longsor karena memanfaatkan lereng terjal untuk pertanian. Walaupun lahannya subur karena terdiri dari tanah vulkanik, tapi karena tanahnya sudah terjal, tidak cocok untuk digunakan sebagai lahan pertanian, dan malah bisa memperbesar terjadinya potensi longsor. Dan pada akhirnya longsor besar pun terjadi, hingga mengubur satu warga desa Legetang. Nah, hilangnya desa Legetang ini juga tidak lepas dari cerita mistis. Banyak orang mengaitkan dengan cerita tentang kisah kaum Sodom dan Gomora. Kedua kaum itu diceritakan senang bermaksiat, hingga kedua kaum itu ditimpakan azab yang sangat pedih. Hal inilah yang diduga masyarakat juga terjadi di desa Legetang. Kata orang, ini kata orang ya, bukan kata saya ya. Masyarakat di desa Legetang pada umumnya ahli maksiat. Perjudian di desa ini sangat merajalela. Tiap malam mereka mengadakan pesta lengger yang seringkali berujung pada perzinahan, dan banyak kemaksiatan lain yang sudah dinilai terlalu parah di desa ini, sehingga pada akhirnya alam pun murka dan memberikan hukuman atas perilaku warga di desa tersebut. Apapun faktornya yang membuat bencana alam tersebut, intinya kita harus tetap menjaga alam yang ada di sekitar kita. Kita tinggal di bumi dan kita juga harus merawat bumi dengan baik. Oke teman-teman, itulah beberapa kisah dari desa yang menghilang dengan sekejap. Jika kalian juga memiliki cerita menarik, jangan segan-segan untuk tinggalkan di komentar bawah.
Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.